Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita sehingga kita melaksanakan tugas perkuliahan ini dengan sangat lancar. Salawat beserta salam marilah kita junjungkan karunia kita kepada Nabi besar yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kebodohan ke zaman terang benderang pada saat sekarang ini. Baiklah, di sini saya Hafiz Muhammad Akbar dengan NIM 22002103 dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil materi dari makalah dan PPT yang saya buat yang berjudul Tingkatan Peraturan Perundangan Pendidikan di Indonesia. Makalah yang berjudul Tingkatan Peraturan Perundangan Pendidikan Indonesia disusun untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Peraturan Perundangan Pendidikan yang diampu oleh Profesor Dr. Sufyarma Marsidin MPD dan Bapak Hadi Afriansyah MPD. Baiklah, kita masuk dalam latar belakang peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu dalam Konstitusi Republik Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang bertujuan untuk menciptakan tata tertib dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Negara hukum ini berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum, bukan pada kekuasaan semata. Hal ini sudah tercantum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya saya akan menjelaskan tingkatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan di Indonesia, peraturan negara tingkat pusat dan juga tingkat daerah yang mana dibentuk berdasarkan dari kewenangan perundang-undangan memiliki sifat atribusi maupun bersifat delegasi. Pembentukan dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu bagian dari proses pembentukan hukum baru karena hukum mencakup sebuah proses, prosedur, perilaku sopan santun, dan hukum kebiasaan. Istilah peraturan negara digunakan oleh Soli Lubis. Lubis juga menggunakan istilah peraturan perundang-undangan dan perundang-undangan, tetapi yang dimaksudkan dari kedua istilah ini merupakan peraturan yang berkaitan dengan tata cara pembuatan peraturan negara. Sedangkan jika yang dimaksud adalah peraturan yang dihasilkan dari perundang-undangan, maka cukup disebut sebagai peraturan negara. Adapun tingkatan perundang-undangan di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar tertulis negara Republik Indonesia yang memuat dasar dan garis-garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. Dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar selama sidang-sidang BPUPKI pada tahun 1945, Undang-Undang Dasar dipahami sebagai tulisan dari hukum dasar yang mengatur masalah-masalah pokok dalam bernegara. Selanjutnya, yang kedua yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. Ketetapan MPR mempunyai arti sebagai suatu bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh MPR dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat baik ke luar maupun ke dalam MPR. Ketetapan MPR RI nomor 1 MPR 2003 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum. Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dari tahun 1960 hingga tahun 2002. Tujuan pembentukan ketetapan MPR tersebut adalah untuk meninjau materi dan status hukum setiap TAP MPRS dan TAP MPR. Selanjutnya yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu merupakan salah satu hukum bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem norma hukum di Indonesia. Istilah peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang sepenuhnya adalah ciptaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagaimana disebut dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa
Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Sebagai pengganti undang-undang mengandung arti bahwa Perpu mempunyai tingkat dan kedudukan yang sama dengan undang-undang. Karena itu, materi muatan atau isi Perpu harus sama dengan materi muatan undang-undang. Berikutnya, pada pasal 22 ayat 2 dinyatakan peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Dan ayat 3 yang menentukan jika tidak mendapat persetujuan, maka pemerintah itu harus dicabut. Yang keempat yaitu peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk dapat melaksanakan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Peraturan pemerintah ini memiliki kekuatan hukum yang lebih rendah daripada undang-undang, tetapi lebih tinggi daripada peraturan daerah. Peraturan pemerintah dapat berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan keputusan presiden. Peraturan pemerintah ini dapat dilakukan untuk mengatur berbagai hal seperti pengelolaan sumber daya alam, pembangunan ekonomi, dan penanganan krisis. Peraturan pemerintah ini juga dapat digunakan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah seperti kebijakan ekonomi, kebijakan sosial, dan kebijakan lingkungan. Namun pada peraturan pemerintah harus sesuai dengan undang-undang dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Selanjutnya yang kelima yaitu peraturan presiden. Peraturan presiden merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk melaksanakan perintah undang-undang atau peraturan pemerintah. Materi yang diatur dalam peraturan presiden mencakup hal-hal yang dapat diperintahkan oleh undang-undang. Pelaksanaan peraturan pemerintah atau hal-hal yang dianggap perlu untuk kepentingan pemerintahan. Dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan presiden berada di bawah undang-undang dan peraturan pemerintah, tetapi di atas peraturan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan presiden harus sesuai dengan ketentuan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada. Dan yang keenam yaitu proses peraturan daerah provinsi. Proses penyusunan peraturan daerah provinsi dimulai dengan pengajuan rancangan oleh gubernur atau DPRD. Rancangan tersebut kemudian dibahas dalam rapat-rapat komisi dan pleno untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan stakeholder terkait. Setelah melalui proses pembahasan, rancangan peraturan daerah provinsi akan disetujui dan ditandatangani oleh gubernur untuk kemudian diundangkan. Peraturan daerah provinsi memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku di wilayah provinsi tersebut. Namun peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah. Jika terdapat pertentangan, maka peraturan daerah dapat dinyatakan tidak berlaku atau dibatalkan oleh pengadilan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan daerah kabupaten atau kota merupakan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk dapat mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di wilayahnya. Peraturan ini mencakup berbagai bidang seperti pajak, retribusi, dan pengelolaan sumber daya, serta harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah kabupaten atau kota memiliki beberapa tahapan dalam proses pembentukannya. Tahapan tersebut meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengesahan. Setiap tahap memiliki prosedur dan mekanisme yang harus diikuti untuk dapat memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Baik, poin selanjutnya yaitu pembuat peraturan perundangan di Indonesia. Pembuat peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan entitas yang memiliki kewenangan untuk dapat merumuskan, menetapkan, dan mengesahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara. Proses ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam konteks ini, pembuat peraturan perundang-undangan terdiri dari berbagai lembaga yang paling utama yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR memiliki peran yang sangat penting dalam proses legislasi. Sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, DPR memiliki wewenang untuk membentuk undang-undang.
Proses pembentukan undang-undang dapat dimulai dengan pengajuan rancangan undang-undang yang dapat diajukan oleh DPR atau Presiden. Dalam hal ini, Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Setelah RUU diajukan, DPR dan Presiden akan melakukan pembahasan untuk mencapai kesepakatan bersama, yang kemudian diakhiri dengan pengesahan RUU menjadi undang-undang. Poin selanjutnya yaitu proses peraturan perundangan di Indonesia. Proses pembentukan undang-undang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Pasal 20 Ayat 1 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR memiliki kewenangan penuh untuk membentuk undang-undang. Pasal 5 Ayat 1 menjelaskan bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Selanjutnya dalam Pasal 20 Ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur bahwa setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden guna mendapatkan persetujuan bersama. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma menghukum dan mengikat secara umum, yang dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang diberikan kewenangan melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir yaitu sifat peraturan perundangan di Indonesia. Sifat peraturan perundang-undang merujuk pada karakteristik yang melekat pada peraturan tersebut yang membedakannya dari jenis peraturan lainnya. Di Indonesia, peraturan undang-undang memiliki beberapa sifat yang penting untuk dipahami, terutama dalam konteks hukum dan tata negara. Salah satu sifat utama dari peraturan perundang-undangan adalah sifat mengikat. Artinya, peraturan perundang-undangan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh warga negara dan lembaga negara. Setiap individu dan entitas yang berada di wilayah hukum Indonesia wajib mematuhi peraturan ini, dan pelanggaran terhadapnya dapat dikenakan sanksi dengan ketentuan yang berlaku. Sifat kedua adalah sifat umum. Peraturan perundang-undang tidak hanya berlaku untuk individu atau kelompok tertentu, tetapi ditujukan untuk seluruh masyarakat. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan harus dirumuskan dengan cara yang dapat dipahami dan diterapkan secara luas. Tanpa diskriminasi, sifat umum ini juga mencakup ketentuan bahwa peraturan perundang-undangan harus ditetapkan dalam berbagai situasi dan kondisi yang mungkin terjadi di masyarakat. Baiklah, sedikit kesimpulan dari saya, yaitu kesimpulan dari pembahasan ini mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan bahwa sistem hukum di negara ini memiliki struktur yang jelas dan teratur. Tingkatan peraturan perundang-undangan di Indonesia dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum dasar tertulis, diikuti oleh ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan daerah. Setiap tingkatan memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda yang saling melengkapi dalam menciptakan kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Baiklah, hanya itu presentasi yang saya sampaikan pada kali ini. Baiklah, jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.